takut kepada Allah dan takut kepada bangsa jin. Wah, itu sudah menduakan Allah berarti. Jadi jangan takut ya mulai dari sekarang. Takutlah hanya kepada Allah dan takutlah dosa kepada orang tua kita. Ke jin ketombe lewat. Jin ketombe lewat aja, nggak usah dipikirin. Kebanyakan orang lebih takut kepada jin ketombe. 1, 2, takut nggak punya duit. Jin ketombe kau. Dari tadi ini. Aduh. Ini jin ketombe macam apa? Oh, ini ada yang berdiri tuh. Tuh. Kayak putih-putih ya? Apa ya? Ini kayaknya batu nih. Kita diam dulu di sini. Ini tapi sepertinya bukan apa-apa ya. Kita coba dekati ya. Di sini ada sosok di sampingnya, di samping yang putih itu ada sosok. Oh, di sini. Jadi di sini tuh tempat pengawal. Ya, nih, lihat goyang. Kelihat ya? Bro, kelihat nggak? Awas jangan ketangkep, kemarin nggak ketangkep. Ini tuh goyang-goyang tuh. Ini yang saya tunjuk. Jadi di sini itu ada orang yang lagi berdiri. Ada jin ya, bukan orang. Ada jin yang lagi berdiri di sini. Ini ternyata pintu masuk untuk masuk ke alam mereka. Ini pintu masuk untuk masuk ke alam mereka. Ish. Mereka marah. Di hadapan saya ini seperti ada batu besar lagi. Ternyata inilah pusat kerajaannya, bukan itu. Jadi ini adalah depan aula ya, aula. Yang tadi itu aula, pusat kerajaannya ternyata di sini di batu ini. Coba maju aja. Perlihatkan. Nah, di sini dia pusat kerajaannya. Jadi para rajanya ada di sini. Para rajanya tinggal di sini. Tapi ini untuk penerimaan tamu atau aula yang di bawah ini. Atau ruang untuk berkumpul para pejabat kerajaan di alam sana. Jadi di sini cukup tertata. Ini batu gede banget ini, segede mobil itu. Ini ada yang salah paham nih. Ada yang salah paham. Hup, awas. Tenang. Saya di sini. Kok malah nyerang ya? Udah, diam. Diam kalian, rajanya diam. Ini tadi ada yang usil. Jadi linglung tuh kayak tadi. Sesama teman aja nggak ngeh, nanti lama-lama ya dia pergi sendiri. Karena ngerasa dia tuh sendiri. Dan nanti si jin itu yang malah diikuti sama dia. Karena dia ngerasa jin itulah temannya. Yang manusia ini justru ditinggalkan karena dia merasa manusia itu bukan temannya. Itu dilinglungkan. Wah, ini agak lumayan ya. Tapi nggak begitu berbahaya. Karena di sini target kita bukan kerajaan ini. Cuman kerajaan ini tadi ada beberapa panglimanya yang agak usil ya. Karena usil, jadi saya akan ambil ya. Lihat ya, gerak-gerak tuh. Udah. Kedengaran ya suara pek. Nah, suara pek itu tandanya dia udah masuk ke sini. Mencari jawaban yang gelap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita kali ini ada di sungai. Ada di salah satu sungai yang harus dicek karena katanya kemarin ada penampakan siluman buaya. Katanya, tapi saya kurang percaya. Kenapa kurang percayanya? Karena sungai ini nggak ada airnya. Lah buayanya dari mana gitu? Soalnya airnya kecil. Siluman buaya biasanya kan sungainya yang gede. Ini juga gede sih. Awas hati-hati ya. Ini dalam banget. Yang gede, yang cukup airnya penuh. Nah jadi saya cek-cek dulu bendungannya. Wis. Wis. Apa ini? Tiba-tiba air berjatuhan di sini. Apa ya? Tiba-tiba air. Itu apa itu? Oh, bukan. Nah, di sini bendungan. Di tempat seperti ini biasanya seperti di pohon nangka gitu, biasanya kuntilanak seneng ya. Biasanya kuntilanak seneng. Wih, tuh kan tuh. Os. Lari ke sana tuh. Nih. Lihat dan ini, ya pohon. Aduh sayang saya nggak bawa baterai. Kita baru datang udah disambut kuntilanak masa di sini. Tuh. Ini di sini dia. Tadi kan di pohon nangka. Pas saya tunjuk, dia terbang ke situ. Nah, kalau siluman buaya saya rasa di tempat seperti ini kurang tepat ya. Di tempat seperti ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena ini tidak memungkinkan ya, karena terlalu dangkal atau terlalu kecil. Karena punya spek dia punya spek, ukuran itu mempengaruhi. Ukuran itu mempengaruhi populasi apa yang ada di wilayah itu. Jadi kalau untuk siluman buaya biasanya nggak memungkinkan. Kalau di tempat seperti ini biasanya bukan siluman, apa itu ya? Suara. Kayak ada suara di sini. Angin tiba-tiba gede. Wih. Ada suara ya, gitu. Tiba-tiba turun air dari bawah. Tuh. Tiba-tiba turun air banyak. Biasanya tempat seperti ini lulun samak biasanya. Wah, malah hujan ini. Ini baru pertama kita. Mas. Coba kita berteduh. Di sini kebetulan ada tempat untuk berteduh. Kita coba naik berteduh dulu. Baru pertama syuting begini nih. Kehujanan. Baru banget kita kehujanan. Hati-hati ya. Hati-hati. Nah, jadi suasananya sekarang ini hujan. Jadi karena hujan, jadi kita nunggu aja di sini. Kita nunggu raat dulu ya. Kita nunggu raat dulu. Sini dulu. Nggak apa-apa. Nah di sana ininya ya. Ini hulu kan? Ini bukan hulu ya. Iya ini hulunya dari sana sebetulnya tuh. Coba lampu yang gede dibawa nggak? Lampu yang gede nggak dibawa? Enggak. Tuh. Jadi ini malah hujan. Karena hujan jadi kita tunggu dulu sampai berhenti hujannya. Kita santai dulu di sini. Tapi justru seru ya.
Kalau hujan gini seru. Kenapa seru? Biasanya kalau hujan begini, biasanya suka ada penampakan biasanya. Suka ada penampakan biasanya di belakang saya itu mereka senang menampakkan diri biasanya. Nah, nanti kita coba tunggu aja. Mudah-mudahan ada eksistensi yang dilihat. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita lihat kebesaran Allah ya. Jadi Allah menciptakan manusia dan bangsa jin. Itu jelas. Ya, jelas sekali Allah itu menciptakan bukan hanya manusia, tetapi bangsa jin juga. Nah, kebesaran Allah. Jadi bukan tidak mungkin bangsa jin itu bisa menampakkan diri, bisa. Meskipun sulit. Meskipun sulit karena Allah membuat suatu aturan, yaitu alam manusia dengan alam jin yang berbeda, tidak sama. Nah, alam jin sendiri sebetulnya ada berdampingan dengan kita. Tempat sekecil ini luar biasa ya. Datangnya dari sana tuh. Nanti kita ke sana nanti ya. Alam jin sendiri sebetulnya berdampingan dengan kita, dengan manusia. Di mana ada manusia, di situ ada jin sebetulnya. Tetapi kita sebetulnya nggak boleh takut, nggak perlu takut. Kenapa? Karena manusia diciptakan lebih sempurna daripada bangsa jin. Nah, jadi nggak ada alasan kalau kita takut sebetulnya. Tetapi umum manusia biasanya takut sama bangsa jin, sama seton. Itu sangat umum. Boleh nggak? Ya boleh. Umum manusiawi kalau takut. Kalau nggak takut sama sekali ya justru nggak umum ya. Nah, jadi bangsa jin itu pasti berdampingan dengan kita bangsa manusia. Dan bangsa manusia seharusnya harus lebih berani karena lebih mulia daripada bangsa jin. Bangsa jin terlihat kuat, sebetulnya mereka tidak sekuat itu. Bangsa jin terlihat kuat karena manusianya takut sebetulnya. Tapi kalau manusianya berani, sebetulnya mereka itu tidak sekuat itu. Mereka itu tidak sekuat itu, justru mereka itu lebih lemah dari bangsa manusia sebetulnya. Tetapi harus digarisbawahi tadi bahwasanya bangsa manusia itu biasanya takut kalau ada bangsa-bangsa jin gitu. Apalagi ada yang kerasukan, ada yang apa, biasanya kan takut ya. Nah, ini dia menjadi kelemahan kita. Bangsa jin tahu kalau manusia itu mudah takut dengan mereka. Maka dari itu bangsa jin itu mudah menggertak, mudah memperlihatkan emosinya, mudah memperlihatkan eksistensinya. Itu semata-mata untuk mengelabui kita supaya terlihat mereka itu lebih sakti, supaya terlihat mereka itu lebih hebat. Padahal pada hakikatnya jika kita belajar ilmu hakikat yang baik, kita akan tahu mana yang lebih kuat. Kalian diam. Jin ketombe aja banyak tingkah tuh. Ada yang mau nyamber tapi mental ke sana dia. Ya, jadi mereka mengelabui supaya kita lebih takut kepada mereka gitu. Sehingga kita punya cabang takut kepada Allah dan takut kepada bangsa jin. Wah, itu sudah menduakan Allah berarti. Jadi jangan takut ya mulai dari sekarang. Takutlah hanya kepada Allah dan takutlah dosa kepada orang tua kita. Ke jin ketombe lewat. Jin ketombe lewat aja, nggak usah dipikirin. Nah, kebanyakan orang lebih takut kepada jin ketombe. 1, 2, takut nggak punya duit. Jin ketombe kau. Dari tadi ini. Aduh. Saya kasih pelajaran dulu ya. Tapi udahlah nggak usah, biarin. Kalau nggak gitu nggak rame nanti. Coba dari sini nih, biar kelihat ke sana. Nah. Di sini kuat banget nih. Di sini tuh kuat. Mereka dari sana sebetulnya. Cuman kita nggak bawa lampu yang buat nembak ke sana ya. Sebetulnya mereka di sana. Cuman ini masih hujan. Kalau hujan emang gini, eksistensi mereka tuh terlihat. Maksudnya menampakkan kekuatan mereka. Kenapa? Karena di saat hujan begini, hawanya itu berubah. Hawa cuaca itu berubah. Di saat cuaca berubah seperti ini, disitulah
hijab antara alam manusia dengan alam jin itu sedikit terkikis. Di saat terkikis itu, bangsa jin itu memanfaatkan momen itu untuk melihat alam manusia. Bangsa jin melihat kita enggak? Melihat kita, tapi tidak semudah itu melihat kita. Tidak semua bangsa jin melihat kita, enggak semua. Tidak semua bangsa jin melihat kita. Hanya bangsa jin tertentu yang ilmunya cukup tinggi, mereka bebas melihat kita. Tetapi untuk jin biasa, untuk jin yang biasa yang ilmunya sedikit, maka mereka akan kesulitan melihat manusia. Kenapa? Karena mereka ada di alam mereka. Manusia ada di alam manusia. Jadi seperti kamar, seperti ruangan. Ada ruangan khusus untuk manusia, ada ruangan khusus untuk bangsa jin. Tetapi di sini tidak semua jin mudah melihat manusia, mengganggu manusia. Hanya jin yang sudah cukup kemampuannya mengganggu manusia. Nah, gitu ya. Tetapi lebih mudah bangsa jin untuk melihat manusia daripada manusia melihat bangsa jin. Nah, ini harus digarisbawahi. Bangsa jin lebih mudah melihat manusia daripada manusia melihat bangsa jin. Paham ya? Semoga paham. Nah, tetapi bangsa jin tidak semudah itu untuk melihat manusia, ke alam manusia. Gitu. Tetapi mereka lebih mudah kalau dibandingkan manusia melihat bangsa jin. Justru mereka lebih mudah. Di tempat seperti ini namanya jurik jarian kalau kata orang Sunda. Apa itu jurik jarian? Jurik jarian itu jin kebon. Jadi jin itu ada jin kebon, ada jin istana ya. Jin istana itu macam-macam, ada yang disebut Sanghyang, itu jin istana. Jin kelasnya para raja. Jin yang kelasnya para raja, jin yang kelasnya para resi itu para guru-guru jin, itu ada juga yang disebut Sanghyang. Jadi Sanghyang itu ya jin itu ya Sanghyang. Tapi bukan Sanghyang agama ya, bukan Sanghyang ketuhanan, bukan. Ada jin yang bergelar Sanghyang, itu banyak. Nah, jadi kelasnya itu yaitu kelas para raja, kelas para guru. Nah, itu biasanya ada Sanghyangnya, jin itu. Sanghyang itu biasanya para guru jin. Begitu ya, paham ya? Kalau namanya itu banyak. Di YouTube juga banyak nama-nama Sanghyang bisa dipelajari. Di wayang golek itu banyak sejarah-sejarah Sanghyang bisa dipelajari. Biasanya mereka bersamaan, ada kemiripan. Kenapa ada kemiripan? Karena biasanya mereka saling mencontek biasanya dari YouTube yang lainnya. Ada keterkaitan biasanya. Nah gitu ya. Nah ini udah reda. Karena udah reda, kita penasaran yuk. Kita coba cari tahu sini. Ini jin ketombe macam apa? Oh ini ada yang berdiri tuh. Tuh. Kayak putih-putih ya. Apa ya? Ini kayaknya batu nih. Kita diam dulu di sini. Ini tapi sepertinya bukan apa-apa ya. Kita coba dekati ya. Di sini ada sosok di sampingnya, di samping yang putih itu ada sosok. Nah, di samping yang ini tuh ada sosok. Tahan dulu. Nah, di sini ada sosok yang bermahkota. Ada sosok yang bermahkota, ini yang beberapa kali menyerang. Ini yang beberapa kali menyerang. Di sini seperti ada gambar ya, seperti lukisan. Kalau kita lihat nih seperti lukisan. Jadi di sini ternyata Diam kau. Mau nyerang kita nih. Hus. Ini yang di dalam kerajaannya malah diam. Ini yang di luar kerajaan mau ngepung kita. Kenapa? Nggak tahu nih. Coba saya dialog. Saya mau dialog dulu ya.
Oh, di sini. Jadi di sini tuh tempat pengawal. Ya, nih, lihat goyang. Kelihat ya? Rul, kelihat nggak? Ya. Awas jangan ketangkep, kemarin nggak ketangkep tuh. Ini tuh goyang-goyang tuh. Ini yang saya tunjuk. Jadi di sini tuh ada orang yang lagi berdiri. Ada jin ya, bukan orang. Ada jin yang lagi berdiri di sini. Ini ternyata pintu masuk untuk masuk ke alam mereka. Ini pintu masuk untuk masuk ke alam mereka. Ish. Mereka marah. Saya sudah jelaskan bahwa saya di sini hanya bertamu, bukan untuk mengganggu, kata saya gitu. Jadi saya harap jangan ada kesalahpahaman, karena saya hanya bertamu. Tapi kalian kalau mau menunjukkan eksistensi atau mau menunjukkan keberadaan, saya bilang silahkan. Tetapi saya kesini bukan untuk mengganggu, kata saya gitu. Dan mereka katanya mau lapor ke rajanya dulu, katanya gitu. Mereka bilang mau lapor ke rajanya dulu. Nah, justru saya mau bertanya, katanya di sini ada siluman buaya. Di mana siluman buaya itu? Karena saya nggak merasakan keberadaan siluman buaya di sini. Karena itu nggak memungkinkan siluman buaya untuk tinggal di sini, nggak memungkinkan sekali. Tetapi kalau seperti lulun samak ya, lulun samak itu kalau di tempat seperti ini masih bisa masuk, masih bisa ada, masih memungkinkan untuk dia tinggal. Tetapi kalau untuk siluman buaya ini speknya nggak masuk, ini kurang besar, airnya kurang besar, dan wadahnya kurang besar. Jadi di sini sebuah kerajaan yang cukup megah ya. Kalau saya lihat punggawa-punggawanya aja luar biasa ini, cukup megah dan cukup lumayan kuat untuk sebuah kerajaan ya. Tetapi mereka di sini agak disiplin dan cukup baik. Cukup baiknya apa? Cukup baiknya tidak mudah terprovokasi. Gitu. Mungkin saja mereka dari golongan yang baik, karena tidak semua lokasi itu ditempati yang jahat ya, nggak semua. Bisa saja itu golongan yang baik-baik. Oh, saya disuruh naik ke atas. Siap. Saya disuruh naik ke atas. Ada apa ya? Oh, ini batu ini. Yuk. Hah? Kemana? Hah? Wow, di sini banyak suara. Bosku, di sini banyak banget suara. Di hadapan saya ini seperti ada batu besar lagi. Ternyata inilah pusat kerajaannya, bukan itu. Jadi ini adalah depan aula ya, aula. Yang tadi itu aula, pusat kerajaannya ternyata di sini di batu ini. Coba maju aja. Perlihatkan. Nah, di sini dia pusat kerajaannya. Jadi para rajanya ada di sini. Para rajanya tinggal di sini. Tapi ini untuk penerimaan tamu atau aula yang di bawah ini. Atau ruang untuk berkumpul para pejabat kerajaan di alam sana. Jadi di sini cukup tertata. Ini batu gede banget ini, segede mobil itu. Ini ada yang salah paham nih. Ada yang salah paham. Hup, awas. Tenang, tenang. Saya di sini. Ini panglimanya salah paham. Saya sudah bilang, saya di sini silaturahmi. Coba lihat ke sana tuh. Lihat. Sini, maju kamera. Di sini ada buah merah ya. Entah buah apa.
Tapi di sini cukup besar ya aulanya ya, sampai ke situ ya. Coba lihat buah merah ini buah apa ya? Tuh dari sini nih. Tuh, dicium. Ini buah apa nih? Ada yang tahu nggak? Ini merah banget ya. Ada yang tahu nggak tuh buah apa? Nggak tahu buah apa itu. Merah banget. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak tahu buah apa. Saya baru melihat soalnya di hutan. Buah merah banget begitu. Kalau bisa bermanfaat ya nanti kita bisa ambil kalau memang bisa untuk obat. Soalnya tadi seperti ada yang ngasih tahu dari sini. Seolah-olah saya harus nengok ke sana gitu. Terus lihat ya. Mundur coba biar kelihatan nih. Oh, makin ramai tuh. Kemarin mohon maaf ya, kemarin itu sebetulnya goyang itu bambu, tapi nggak ketangkep kamera ya, mohon maaf. Kemarin sebetulnya bambu tuh goyang banget gini aslinya. Ngeliat nggak kemarin? Iya. Di Subang. Iya. Di kamera nggak ada hilang. Iya. Padahal goyang banget aslinya itu. Yang asli aja ngeliat kan? Iya. Tapi di kamera nggak keliat. Gitu. Bukan nggak keliat ya, nggak kesorot. Karena lagi posisi ke yang lain. Lagi posisi nyorot yang lain, yang itu nggak kesorot akhirnya. Awas. No. Ada yang lempar. Itu terbang nih. Ada yang lempar. Ada yang terbang. Lihat nggak yang terbang kecil? Iya. Lihat. Kemana hilang? Sana. Sini nih, depan ini. Hilangnya ke pohon ini. Coba ada apa di pohon ini? Tata. Masih ada di sini dia. Nih. Iya masih ada di sini. Oh, itu yang goyang-goyang. Iya masih ada di sini dia. Ini bentuknya nggak seksi deh pokoknya. Iya. Bentuknya nggak enak. Daunnya, lihat daunnya. Daunnya cuma di situ doang tuh yang goyang-goyang. Nggak enak bentuknya nggak enak. Jadi Tombe. Takut ya, takut. Jin ketombe nih takut. Sayangnya nggak terlihat ya gitu. Goyang-goyang. Sayangnya nggak takut. Sayangnya nggak bisa muncul ya. Pindah Jin ketombe, pindah. Kemana Jin ketombe? Kayaknya saya coba ini ya. Farhan sama Rizky di sini ya. Saya coba Farhan sama Rizky di sini berdua ya. Berani nggak? Berani. Sok sini. Kamu berdua di sini ya. Saya tinggal. Tapi kamera kita tempatkan di sini satu. Di sini satu nih. Sok turun. Di sini satu. Nanti cari ini lokasi buat nyimpen HP-nya dicari. Dah di situ, sok cari ke sini. Dah kalian di sini. Yang satunya di sini nih. Sini. Yang satunya di sini. Nah, kamera di sini satu ya. Ditaruh aja. Kamu di sana. Sok mundur. Kamu di sana mundur. Nah, saya di sana. Siap ya? Jangan lari jauh apapun yang terjadi. Ada yang punya umber, tapi balik lagi ke sana.
Han, Han. Mana? Itu. Han. Itu. Ini gede. Ini, oh ini. Bisa? Ya. Mana, Wek? Mana lagi dia? Sini. Kenapa kan ini? Aduh. Ada yang ngurung. Allahu Akbar. Wih, kamu siapa, wih? Keluar kamu. Siapa kamu? Kamu yang siapa? Jadi gimana? Keluar mana? Kek, Han. Saya diburu Han. Kek. Kek. Kamu siapa? Kamu Sirid gimana? Sirid Kek. Han, ini siapa? Keluar kamu. Kek. 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 Oh, awas. Cirizki, awas. Cirizki, di mana tuh Cirizki? Han, kemana sih ya? Kek, Han. Kamu siapa? Kamu yang siapa? Kemana sih Han? Ngaco. Kamu siapa? Kamu keluar dari sini. Mengganggu kamu. Keluar. Oh, berarti ini yang rupa ya? Kamu yang keluar. Kamu. Mana Separan? Cirizki mana? Bawa mana Separan? Mana Separan? Keluar kamu. Sini gimana? Sini kan ikut. Mana Separan? Mana itu? Bawa kemana Separan? Cirizki, balikin Cirizki, balikin. Perhan kemana sih ya? Bawa kemana sih Perhan? Balikin Cirizki, balikin. Balikin Cirizki. Aduh. Balikin Cirizki, balikin. Han. Mereka malah berantem. Jadi mereka linglung ini, mereka linglung. Mana sih ya? Jadi mereka tuh linglung ya. Mereka linglung tiba-tiba nggak saling mengenal. Waduh. Jadi mereka ini nggak saling mengenal tiba-tiba. Kalau dibiarkan berantem, nah ini udah berantem kan. Kalau dibiarkan bisa berantem. Jadi Cirizki, balikin Cirizki. Siap. Balikin Cirizki, balikin. Jadi nggak saling kenal dia. Linglung namanya. Tuh kamu nyari si Farhan itu kan si Farhan, diapain itu? Kamu nyari si Rizky itu siapa itu? Ini siapa? Tadi kayak sosok itu. Tadi ini bukan. Aduh. Hitam tadi Pak. Bukan, ini si Rizky dari tadi. Hitam Kang, hitam. Iya, Enggak, bajunya Kang. hitam. Ini juga bukan Kang. Tadi itu bukan kayak gini bentuknya. Ini. Dah, istighfar. Itu linglung namanya ya. Kadang-kadang kalau linglung tuh suka lupa pulang. Pulang aja suka lupa kadang. Lah ini saya sama teman aja nggak ingat. Biasanya kalau linglung ditanya temannya aja nggak ingat, nggak ngeh. Kalau linglung tuh ditanya sama kita, mau kemana? Jadi ngerasa itu tuh orang lain, dan ngerasa itu tuh terkadang itu bukan manusia, sehingga pertanyaan dari kita tuh dicuekin. Nah biasanya yang terjadi seperti ini banyaknya di gunung biasanya, kalau naik gunung. Ya linglung meskipun kita rombongan, serasa kita tuh sendiri, tiba-tiba belok jauh. Ya begini nih. Nah kalau mau tahu linglung begitu ya. Tadi kamu tuh linglung, kamu ngelihatnya ini bukan teman. Iya, bukan tadi.
Luap tinggi gede. Nah, Ini bukan siparan ini, Kang. iya, jadi nanti, tuh, as. Kok malah nyerang ya? Wah, udah diam. Diam kalian, rajanya jadi diam. Ini tadi ada yang usil. Jadi linglung tuh kayak tadi. Sesama teman aja nggak ngeh, nanti lama-lama ya dia pergi sendiri. Karena ngerasa dia tuh sendiri. Dan nanti si jin itu yang malah diikuti sama dia. Karena dia ngerasa jin itulah temannya. Yang manusia ini justru ditinggalkan karena dia merasa manusia itu bukan temannya. Itu dilinglungkan. Wah, ini agak lumayan ya. Tapi nggak begitu berbahaya. Karena di sini target kita bukan kerajaan ini. Cuman kerajaan ini tadi ada beberapa panglimanya yang agak usil ya. Karena usil, jadi saya akan ambil ya. Lihat ya, gerak-gerak tuh. Udah. Kedengar ya suara pek. Nah, suara pek itu tandanya dia udah masuk ke sini. Usil sih dia. Wah, ada lagi yang ngebantu dia nih, Ma. Ya udah, saya tarik lagi. Lihat di sebelah sana ya. Terjadi kumparan. Banyak lagi yang lawan malah. Tup. Selesai. Pas selesai ada yang terbang. Ternyata dia itu tawanan itu, tapi malah terbebas setelah saya tangkap. Ini ada makhluk monyet. Seperti kera, monyet ya, seperti monyet kera. Di sini ada sosok kera, tetapi badannya seperti bukan kera ya. Badannya seperti manusia tapi berbulu. Badannya seperti manusia, bulunya enggak seperti manusia lah. Agak sedikit banyak bulu. Merah dia. Dia bertaring warnanya itu. Loncat ya. Loncat kemana tuh? Nah, saat bulan seperti ini biasanya memang banyak eksistensi makhluk-makhluk gaib yang keluar, apalagi tadi hujan sedikit. Kalau hujan sedikit begini pasti rame. Eksistensi bangsa jin biasanya rame banget. Kalau habis hujan begini kita masuk ke hutan biasanya agak lumayan. Kenapa agak lumayan? Karena tadi terkikis hijabnya, pembatasnya terkikis. Sehingga mereka akan lebih sedikit ringan untuk menembus ke alam manusia. Begitu. Ya saudara semuanya, intinya begitu. Saya lihat si kera ini seperti membawa sesuatu ya. Waduh. Kamu bawa apa itu? Woi, jin ketombe. Bawa apa kau? Kenapa kau bawa baju manusia, jin ketombe? Jadi ini bawa baju manusia dia. Nah, dia seperti bawa baju manusia. Biasanya kalau begitu disuruh orang biasanya. Jadi harus diamankan ya. Apa tuh? Kena tuh. Ntar saya ambil dulu. Ada suara. Pas saya ngambil di sini ada suara. Dijatuhin ya. Bawa-bawa baju manusia kau.
Jangan mau disuruh-suruh lagi, awas. Lawan dia. Saya tangkap kalau gitu. Kalau nggak ditangkap, sebetulnya nggak seberapa dia tuh, jin ketombe ini nggak seberapa. Untung ketahuan. Jadi dia seperti bajunya tuh diumpetin di sini bajunya. Biasanya disuruh orang yang nyuruh nyantet atau melukai atau apa. Makanya segera langsung diamankan. Jadi pas kita berangkat ke sini ya, kita bisa bantu orang juga, nggak sengaja. Siluman kera ini wujudnya manusia. Sepertinya kalau dia semakin banyak mengganggu manusia, semakin banyak dia menyakiti manusia, maka tubuhnya akan semakin seperti manusia. Nah, itu ilmu yang dia kuasai. Jadi ini tadinya kera full. Nah, tapi semakin banyak mengganggu maka akan semakin mirip manusia. Ini badannya sudah setengah manusia, sudah mirip manusia. Badannya semua postur tubuhnya itu udah hampir mirip banget dengan manusia. Jadi mungkin dia kalau ganggu 5 lagi atau 7, dia akan mirip sekali dengan manusia, dengan kepalanya, dengan wajahnya. Tetapi di saat itu kesaktiannya luar biasa, sudah sulit untuk dikalahkan. Untung kita pas datangnya. Untung pas banget, kalau nggak pas, aduh, nggak tahu gimana nanti. Dia bisa jadi raja siluman kera yang jahat. Bisa jadi pesugihan kera nantinya. Kalau jadi pesugihan kera yang jahat, wah udah nggak bisa ditangani, itu udah sulit. Karena kekuatannya luar biasa. Tapi yang uniknya raja yang di sini diem aja dia. Nggak ngelawan, nggak apa. Justru yang di luar-luar kerajaan berarti memang positif. Kerajaan yang ada di sini memang positif, tidak mengganggu. Hanya jin-jin ketombe yang ada yang bicara. Di sini ada rajanya tadi. Ada raja dan permaisuri lewat, lalu dia ngajak berbicara ke saya, sedang apa katanya. Saya bilang sedang silaturahmi. Oh iya, hati-hati karena di sini banyak bangsa jin yang jahat-jahat katanya. Mereka pun kewalahan. Saya bilang tadi sudah beberapa saya tangkap. Lalu terima kasih. Lalu titip untuk semua manusia yang datang ke sini, tetap waspada, tetap hati-hati. Jadi memang kerajaan ini positif, nggak ganggu. Sekarang tambah positif dan kita dipersilahkan untuk pulang. Jadi ya kita pulang berarti untuk malam ini. Nanti kita lanjut lagi besok ya. Di sini ternyata pengalaman kita tidak begitu menegangkan ya. Nggak begitu menegangkan karena ternyata kerajaan di sini positif, tidak ganggu. Weleh. Udah aman, yuk. Jadi positif itu karena dia tidak meminta tumbal. Kerajaan ini justru menjaga manusia. Jadi kita apresiasi ya. Alhamdulillah. Oh, hati-hati. Aduh, ini yang di sini. Masih aja usil kau, diam. Penuh nih, dimasukin sini ntar udah penuh di sini. Susah. Nanti 100 hari lagi kalau mau masuk sini. Kalau yang lain udah musnah. Jin ketombe itu. Sampai jumpa nanti lagi. Ternyata di sini hoax. Ternyata di sini hanya hoax. Hoax, tidak ada siluman buaya di sini. Dan tidak ada eksistensi buaya di sini, nggak ada. Nah, jadi yang ada lulun samak di situ, bukan
siluman buaya. Kalau siluman buaya nggak ada di sini. Tapi lulun samak juga nggak. Inilah udah diamankan tadi. Ya udah, kita sepertinya, wes. Apa itu ya? Coba kita cek ke sini. Saya cek ke seberang sana. Tadi seperti ada yang kesini katanya. Apa ya? Kira-kira apa ayo? Ini kita nyebrang jembatan. Ini banyak ikan di sini, kalau mancing enak ini. Aman kok, nggak ada siluman buaya, nggak ada apa, aman di sini. Oh, kita diajak ke sana. Ngapain ya? Seperti mau menunjukkan sesuatu. Tapi mau nunjukin apa? Gitu. Tuh, jadi ada suara ya. Ini sih kita nyebrang kali sebetulnya. Jadi seperti mau nunjukin sesuatu. Kira-kira nunjukin apa ya? Kira-kira tebakan. Kira-kira dia mau nunjukin apa? Kok ngajaknya? Mau nunjukin apa sih? Hei, apa yang mau kamu tunjukkan apa? Hah? Apa yang mau ditunjukkan ke saya? Malah suara. Oh gitu. Oh, ini tempat tinggal kamu. Terus apa hubungannya dengan saya? Aduh. Oh iya. Jadi dia tinggal di sini katanya. Jadi dia manggil mau kenalan. Aduh, pakai kenalan segala. Dikirain mau ngasih apa, dikirain. Cuman mau kenalan manggil. Ya udah, salam kenal ya. Silahkan. Selama kalian tidak ganggu manusia ya boleh-boleh aja. Sok tinggal dimanapun karena itu tempat kalian. Ya udah, saya langsung ke sana. Nah, jadi ternyata itu hoak ya. Jadi jangan dipercaya kalau ada isu di sini ada siluman buaya, di sini ada apa. Enggak ada. Di sini aman kok. Wih, kelapa jatuh Itu kalau diambil gimana ya? Ya, ada kelapa. Tapi jangan biarkan itu menjadikan makanan mereka. Apanya yang dimakan kelapa sama mereka? Mereka itu menghirup wanginya. Jadi wanginya itu yang dihirup oleh mereka. Begitu. Nah, mungkin kita akhiri dulu. Karena tidak ada sesuatu hal yang harus apa-apakan. Di sini baik-baik saja. Tidak ada suatu hal yang berbahaya. Dan apalagi yang disebut siluman buaya dan lain-lain ternyata nggak ada. Terkadang begini. Terkadang manusia itu mencari perhatian. Terkadang dengan cara mencari perhatiannya itu dengan bercerita tentang mistik, tentang horor. Saya pernah mengalami A, B, C, D. Padahal dia tuh nggak ngalamin. Itu hanya inisiatif dia supaya dia agak sedikit diperhatikan. Nah, agak sedikit orang itu ngeh keberadaan dia. Atau ingin dia itu dianggap mampu, bisa. Tidak sama seperti yang lain. Nah, itu bisa terjadi. Jadi jangan mudah mempercayai berita dari orang-orang yang memang bukan ahlinya. Karena dikhawatirkan tadi itu adalah berita hoax. Kalau berita hoax ya Anda tertipu. Gitu. Ya udah yuk kita kembali pulang. Terima kasih untuk semuanya ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula kesunyian di pekan malam. Mencari jawaban yang gelap.